Selamat pagi, Jemaat. Selamat berbakti pada hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? 19 ya, udah minggu ketiga gitu ya, di bulan Januari. Cepat gak rasanya? Tahu bulan Januari sudah hampir kelar, atau nanti udah Desember lagi, sudah. Iya, saya diingatkan Tuhan di ayat ini. Yuk kita buka sama-sama di Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 pasal 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, bagaimana kamu hidup? Janganlah segala bapa, tapi segala salah. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu jangan kamu bodoh, supaya kamu mengerti kehendak itu. belum dapat semuanya. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahalah supaya kamu mengerti kehendak. Kenapa kita mau baca sama-sama? Karena saya mau ada hafalkan. Jadi ini ayat ketiga minggu ini sudah harus hafalkan. Ya. Hafalkan aja intinya ya, hafalkan aja intinya gitu, bahwa hari-hari ini adalah jahat dan kita harus hidup seperti orang arif. Ayat pertama apa masih ingat saudara? Hah? Mazmur 23 ayat 1. Ayat yang kedua? Ayat kedua? Saya sendiri hampir lupa. Yesaya 40 ayat. Ya cuma Elizabeth yang nyatet, yang lain gak ada nyatet. 100 orang ini kehilangan berkat, cuma dapat satu orang yang masih ingat. Ayat ketiga ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ingat ya saudara ya, ini ayat-ayat kunci untuk masuk tahun ini. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu penting sekali. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, dikatakan apa? Janganlah kamu bodoh. Nah, saudara mau disebut orang bodoh? Nggak mau kan? Karena itu kalau nggak mau jadi orang bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Awal tahun ini saya diberkati, khususnya dalam masa 2 puasa. Puji Tuhan, badan saya bukan makin lemah tapi makin kuat. Minggu lalu saya ke gym 3 kali, biasanya cuma sekali. Ya, bukan gagah perkasa, tapi memang dibilang di kitab Daniel, kalau kita ikuti puasa Daniel, tubuh kita mestinya tambah kuat dan tambah sehat, bukan tambah lemah. Saya ikut apa? Nah ini instructor saya Pak Wisin ini ada di sini. Suka ketemu di gym. Terakhir saya ikut treadmill 40 menit dan saya tingkatkan terus. Pokoknya tujuan saya membakar kalori 200 kalori setiap kali datang minimal. Sudah tahu makan hamburger berapa kalori? 400, jauh lebih cepat nambah kalori daripada ngurangin kalori, saudara. Treadmill 40 menit cuma 200 kalori. Saudara kalau nggak bakar kalori itu, di mana kalori itu nantinya? Nambah terus di badan saudara. Nah, you must exercise, ya bukan cuma puasa tapi you must exercise too. Saya hasil check up udah keluar juga, semuanya normal, puji Tuhan.
kolesterol saya agak di border. Ya itu agak umum soalnya ambil darahnya kan di awal bulan. Jadi bulan Desember itu kan cek terus ya, cek terus kita. Jadi yang nggak heran kolesterolnya naik. Tapi saya percaya udah turun setelah puasa ini pasti turun gitu. Jadi udah normal lagi sekarang gitu. Jadi take care of your body, happy and healthy. Bukan cuma happy new year tapi healthy. Be a healthy person. Oke, ya itu sedikit introduction buat saudara. Terus ini saya dapat dari internet. Dari Pastornet. Ada 14 hal yang membuat hidup saudara tidak biasa-biasa di tahun 2014. Ada berapa saudara? 14 hal yang membuat hidup saudara tidak biasa-biasa di tahun 2014. Saudara mau hidupnya nggak biasa-biasa lagi? Mau berubah? Mau meningkat? Mau naik? Ya saya bacakan 5 aja dulu, soalnya kebanyakan 14. Saya bacakan 5 aja. Yang pertama, dengarkan ya. Yang pertama, belajar tersenyum bila masalah datang. Ada amin. Belajar tersenyum bila masalah datang. Coba lihat, saya lihat senyumnya. Yang nggak mau senyum nih udah sikat gigi ya? Udah sikat gigi kali ya, nggak mau senyum nih. Belajar tersenyum bila masalah datang. Ada amin? Belajar tersenyum bila masalah datang. Kedua, tetap berpenampilan menarik meskipun dalam saat berpuasa. Atau saya menarik nggak? Kurang menarik ya. Saya udah mau beli jelly, saudara. Saya nggak punya jelly. Nanti pinjam punya Guntur mungkin. Supaya naik rambutnya. Ya. Tetap berpenampilan menarik meskipun saat berpuasa. Ketiga, tulus seperti merpati supaya jangan menipu. Ya, tulus seperti merpati supaya jangan menipu. Cerdik seperti ular supaya jangan ditipu. Nah, sekali lagi ya. Tulus seperti merpati supaya jangan menipu. Cerdik seperti ular supaya jangan ditipu. Artinya berhikmat. Puasa Daniel ini kita minta hikmat sama Tuhan. Nomor 4, boleh lupa dompet, asal jangan lupa doa. Boleh lupa dompet, asal jangan lupa doa. Yang kelima, punyailah iman yang dapat melihat kesempatan dalam kesulitan. Punyailah iman yang dapat melihat kesempatan dalam kesulitan, dan bukan melihat kesulitan dalam kesempatan. Iman yang dapat melihat kesempatan dalam kesulitan, tapi bukan melihat kesulitan dalam kesempatan. Banyak orang berkata, aduh ini sulit, oh gitu sulit, oh ini nggak bisa. Kita nggak melihat kesempatan dalam kesulitan, tapi seringkali kita melihat kesulitan dalam kesempatan. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ini udah jalan loh. Iya. Nah, 5 dulu aja cukup ya, nanti simpan nanti buat sisanya nanti. Masih banyak. Hari ini saya mau meneruskan firman dari minggu lalu tentang worship. Kita baca bersama-sama. Building the house of worship. Building the house of worship. Ini visi kita yang keberapa, saudara? Tahu nggak? Lah, makanya waktu masuk pasti nggak dilihat. Orang udah dipampang itu loh di pintu masuk tiap minggu. Hah? Coba apa 10 visi FJF apa? 1, House of Prayer. Kemudian House of Power. Kemudian House of Worship. Keempat apa? Covenant. Kelima? Vision. Belum ada satu lagi. House of
yang kita makan. Bread, house of bread. Yang keenam baru house of mission. Yang ketujuh house of giving. Word. House of apa? Word. Hah? Word. Word? Apa itu? Belum pernah dengar. Tadi di tugas saya baca word. Hah? Word. Kata. Word. Word. Wah, nggak ingat saya ada visi seperti itu ya. Ya. Di house of giving, kemudian ada house of balance. Mission sudah yang keenam tadi. House of excellence, kemudian house of godly and skillful leadership. Ada 10 visi gereja FGF. Nah, saya bawakan visi yang ketiga aja, building the house of worship. House of worship. Penting nggak house of worship? Penyembahan adalah satu unsur dasar di dalam mengikut Tuhan. Kita semua pengikut Tuhan harus belajar untuk menyembah Tuhan. House of worship dalam bahasa Indonesia adalah pribadi yang menyembah. Penyembahan adalah suatu dasar yang sangat penting berhubungan dengan Tuhan. Dengan adanya penyembahan yang benar, maka kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, kuasa Tuhan akan turun atas kita. Siapa mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara harus belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tanpa penyembahan yang benar, kuasa Tuhan tidak akan turun dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Artinya, Tuhan itu senang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tanpa adanya puji-pujian, Tuhan tidak akan hadir bersama dengan kita. Dengan adanya pujian dan penyembahan yang naik, maka Tuhan akan turun ke tengah-tengah kita. Baru kuasa itu akan bekerja. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan, maka kuasa Allah itu tidak akan turun dalam kehidupan kita. Now, we must understand the reason why we live. Lagu yang kita nyanyikan tadi pagi, the reason I live is to worship you. Saudara tahu atau tidak tahu, saya kasih tahu. Tujuan hidup saudara di dunia ini hanya satu sebetulnya, tidak ada yang lain. Your reason to live on this earth only one, to worship. To worship. Rick Warren, pengarang buku Purpose Driven Life, kalau saudara baca di situ, dia sebutkan bahwa tujuan manusia hidup itu adalah untuk menyembah. Nothing else. Ya, mau cari jodoh, mau kerja, mau buka bisnis, mau berumah tangga, mau karir dan sebagainya. But remember, itu bukan tujuan utama kita. Ada amin? Tujuan kita ini menyembah Tuhan. Sebab yang lainnya itu kamuflase, artinya hanya tambahan, additional. Because when we go to the Lord, kalau kita sudah meninggal nanti, kita tidak akan membawa semuanya itu, tapi yang ada, yang kekal hanyalah penyembahan kepada Tuhan. Itu untuk selama-lamanya. That's the reason we live. Rick Warren dengan bukunya itu menjual lebih dari 30 juta kopi. Dari satu judul bukunya itu aja. Kalau saudara jadi Rick Warren, kaya nggak? Hah? Dengan royaltinya dia, kalau berapa dolar aja satu buku, saudara kaya nggak? Untungnya Rick Warren ini mengerti kenapa dia hidup di dunia. Dia pakai uangnya untuk apa? Uangnya itu dipakai itu kembalikan
gaji dia selama 30 tahun. Diberikan kembali ke gereja. Meskipun itu atas namanya dia sebetulnya. Tapi the reason I live is to worship you. Amin. Bukan untuk menyembah duit. Seperti minggu lalu saya ingat gak? Cepean disembah-sembah gitu. Orang kalau udah ngeliat cepet matanya juga ganti warna, heran. Gak pakai softline pun bisa ganti warna gitu matanya. The reason I live is not to worship money, but is to worship God. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His apa? Benefit. Nah, orang tidak mengerti benefitnya menyembah Tuhan, makanya orang nggak tertarik untuk menyembah Tuhan. Ternyata ada benefitnya. Kita buka di kitab Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103. Kalau di bahasa Indonesia ada sedikit beda kata-katanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not all His benefit. Saudara kalau mau bekerja nomor satu, saudara lihat apanya? Hah? Benefitnya kan? Satu, gajinya cocok enggak? Kalau kerja di New Jersey cuma dibayar $3 per jam, saudara mau enggak? Gak mau. Carinya maunya deket, enak, gaji gede, betul enggak? Terus udah gitu dilihat benefitnya apa? Ada benefit lain enggak? Dikasih bonus, dikasih health insurance, dikasih 401k. Ada benefitnya enggak? Normal aja, kita cari kerja itu kita lihat benefitnya dulu. Dan Tuhan juga tahu. Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Do not forget all His benefit. Lah benefitnya Tuhan itu apa? Nah, Mazmur 103 ini luar biasa. Kenapa Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku? Sebab seringkali jiwa kita gak mau puji Tuhan. Jiwa kita ini suka bete, betul enggak? Saya heran tuh kalau di Facebook tuh saya lagi bete nih, bete kok cerita-cerita sih? Lagi sumpah nih, capek deh. Bete, butuh Tuhan. Hah? Iya nggak? Betul nggak? Orang bete kok disebar-sebarkan dulu. Ya kalau saya sih ya agak malu ya, menurut saya loh ya. Kita ini orang Kristen, masa orang Kristen bete? Kecuali kalau butuh Tuhan ya nggak apa-apa lah, tulis. Saya lagi butuh Tuhan. Amin. Ini benefitnya mulai ayat ketiga sampai ayat ke-13. Itu luar biasa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Wow. Udah diampuni. Saudara kalau punya utang ribuan dolar, tiba-tiba orang yang menghutangi saudara bilang, ya sudahlah, saya hapus utang. Saudara happy nggak? Hah? Happy kan? Hutang kita sama Tuhan gede nggak? Seabrek-abrek, nggak bisa dibayar. Tuhan bilang hapus. Itu artinya mengampuni kesalahan. Saudara, kalau udah ditentukan engkau bersalah masuk penjara 5 tahun, kemudian tiba-tiba hakim berkata ada kemurahan, amnesti, oke, kamu bebas hari ini. Saudara suka cita nggak? Luar biasa, dihapus, hutangnya dihapus,
hukumannya dihapus. Itu artinya menghapuskan, mengampuni segala kesalahanmu. Kedua, dia yang menyembuhkan apa? Segala. Mari kita buka 103. Penyakitmu. When you worship, you may expect healing. Nah, ini banyak yang nggak ngerti. Ayo nyembah Tuhan. Lagi nggak mood. Lagunya nggak pas HBM melulu sih. Aku senangnya mendayu-dayu. Atau yang agak Chinese kayak Edward Chen. Gak pas lagunya. You don't understand the benefit of worship. Pada waktu kau sakit, kau angkat tangan. Tuhan, aku sembah kau. Tapi tolong sembuhkan. You don't even have to have Benny Hinn to come to your place. When you worship God, Tuhan bisa kasih benefitnya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memangkatai engkau dengan setia dan rahmat. Bukan hanya kita diselamatkan dari dosa, dari penjara, dari maut, tapi kita dimahkotai dengan setia dan hormat. Dijadikan raja, dijadikan anak raja. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wah, saudara tahu orang yang menang loto itu kayak gimana? 100 juta dolar misalnya. Happy nggak? Hah? Banyak yang sakit jantung sebenarnya. Nggak sakit jantung soalnya 100 juta buat makan lobster tiap hari. Lama-lama mati. Serius, mati orangnya karena darah tinggi. Dia memuaskan hasratmu. Banyak orang kecewa hari-hari ini. Banyak orang sedih. Banyak orang bingung. Tapi Tuhan sudah berjanji, aku akan memuaskan apa? Hasratmu kalau engkau menyembah aku. Itu benefitnya. Benefitnya kalau kita nyembah Tuhan. Kok kita tidak mau menerima benefit yang luar biasa itu? Dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kekuatan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi seorang orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Waduh, benefitnya ini ternyata lebih dari bayaran tiap bulan, lebih dari apa yang bisa diberikan oleh bos kita. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia menendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Wow, your life is satisfied, full, joyful, full with strength, full with peace. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita kelanggaran kita. Seperti Bapa. See, you get additional back. Engkau punya Bapa. Engkau punya Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Wow, that's a great benefit. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang akan takut akan Dia. Wow, benefitnya luar biasa. More than anything, more than what we can imagine. The reason I live is to worship You. Kalau kita mengerti, bahkan ini privilege to meet the King, to worship the King. Itu suatu penghargaan yang luar biasa sekali. Nah, kita tahu bahwa manusia memang is a creature of worship. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Manusia ini senangnya worship. Tapi sayangnya kebanyakan yang disembah bukan Tuhan. Berapa di sini suka nonton Super Bowl?
Loh, ada yang mau ngaku. Yang suka nonton, yang senyum-senyum nih. Yang suka nonton Super Bowl. Ya. Kalau udah harinya Super Bowl, saudara ada di mana? Depan TV pakai popcorn, Pak. Orang Amerika kalau udah Super Bowl, saudara, saya dengar bayar $1.000 pun satu tiket dia bayar supaya bisa lihat. Betul? Ini tadi waktu Tony ya nggak salah bilang ya. Ratusan dolar pokoknya nonton game, nonton apa. Berani. Why? Because they worship. Buat mereka itu lebih dari segala-galanya. Uang apa, waktu tidak masalah. Pokoknya aku bisa nonton. Terus yang nonton itu kan kayak nonton apa? Wah, kalau timnya menang, yeah, gitu kan. Kalau udah mogul, betul kan? Tapi kalau ke gereja, kayak orang gak lihat gitu. Super Bowl disembah Tuhan aja gak dianggap. Gimana kita jadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Hah? Hari ini datang tepat semua nggak? Tepat waktu nggak? Datang telat, nyembahnya gini. Tuhan apa disembah? He is King. Dia yang menciptakan pemain-pemain Super Bowl. Super Bowl disembah, Tuhan nggak disembah. Dan we want to create a house of worship, penyembahan yang benar dan sesuai firman Tuhan akan menghadirkan kuasa Allah. Dan kuasa Allah memampukan terjadi kesembuhan, pemulihan, dan terobosan. I want you to understand the opportunity to receive a divine miracle when you worship God. Amin. Mau nggak saudara diberkati berlimpah-limpah, saudara menyembah Tuhan? Makanya saya minta, aduh tolong dong diadakan worship night. Tapi yang alot juga nggak jalan. Waktu kita nyembah Tuhan itu, wow, berkat-berkat mengalir, ada ekses dari surga turun, menurunkan berkat-berkat. Tapi kita belum bisa masuk karena kita belum mengerti cara menyembah yang benar. I want you and me, to be addicted with worship. Saudara tahu, orang yang udah kenal benar-benar worship, kita bisa addicted. Addicted itu artinya apa? Pengen, kecanduan, gak mau berhenti. Kayak saudara dengerin lagu sesuatu atau nonton sesuatu kayak addicted. You can be addicted to worship when you understand the meaning of worship and feel the experience of real worship. Karena itu kita harus mempunyai suatu prinsip yang benar di dalam penyembahan itu supaya kita bisa mengalami bagaimana benefit-benefit Tuhan turun dalam kehidupan kita. Prinsip pertama, kalau kita mau mengalami penyembahan yang benar, kita harus belajar seperti yang minggu lalu saya katakan. Di dalam setiap penyembahan harus ada yang namanya korban. Penyembahan dan korban tidak bisa dipisahkan. Banyak orang datang menyembah Tuhan tapi tidak membawa korban. Penyembahan berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah mesbah, yang kedua adalah korban. Masih ingat mesbah itu apa? Mesbah itu apa? Masih ingat minggu lalu? Mesbah itu eksesnya, jalurnya, supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Jalurnya, tapi belum tentu ketemu. Jalurnya harus dibikin dulu, harus dibangun mesbah. Tapi mesbah aja tidak cukup, harus ada yang namanya korban. Sebab apa? Korban itu kalau di perjanjian lama adalah syarat pendamaian. Because kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ini yang kotor sebetulnya. Harus didamaikan dulu dengan Allah. Didamaikan itu melalui korban. Korban itu mendamaikan kita dengan Allah. Ya, harus ada mesbah, harus ada korban. Nah, kita lihat
Di Matius 2 ayat 11 itu adalah cerita orang Majus. Kita buka Matius 2 ayat 11. Mulai 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita dalam mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gula. The three kings come to Jesus with not empty hand. Mereka datang menyembah dan mempersembahkan sesuatu. Ada korban, ada persembahan, ada sesuatu yang diberikan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Coba kalau saudara mau besuk, biasanya saudara suka bawa sesuatu nggak? Paling nggak bawa buah, ya kan? Bawa kue, kita kan nggak enak kan datang dengan tangan kosong, ya kan? Demikian juga dengan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tuh kita harus mempersembahkan, jangan dengan tangan kosong. Harus membawa persembahan. Korban itu yang menangani hati Tuhan. Ingat, mereka ini raja, bukan orang biasa. 3 raja dari jauh berjalan satu. Sebelum mereka sudah korban waktu mereka. Sudah berkorban waktu mereka. Mereka tidak mengirim utusan. Tolong kirimkan hadiah ini, enggak. Mereka datang secara pribadi untuk menyembah. Kedua, mereka bertemu dengan Sang Mesias. Kemudian mereka datang sujud menyembah. Dan ketiga, mereka mempersembahkan korban. Tanpa korban tidak ada pendamaian. Tanpa korban tidak ada pertemuan. Mesbah adalah penyembahan, pusat penyembahan bangsa Yahudi, karena di atasnya korban dan darah pendamaian karena dosa dipersembahkan kepada Allah. Kalau kita melihat domba ini, apa yang kita ingat? Siapakah domba ini sebetulnya? Siapakah domba ini? Tidak lain adalah Yesus yang dikorbankan untuk kita. Allah sendiri memberikan korban itu kepada kita. Yesus yang sudah mati di kayu salib itu adalah anak domba Allah, dikorbankan untuk kita. Jadi kita tidak ada excuse untuk berkata bahwa kita tidak bisa datang kepada Tuhan, karena Yesus itu telah dikorbankan untuk kita, mati di kayu salib, di atas altar itu mencurahkan darahnya. Karena itu kita mempunyai akses kepada Tuhan. Kita dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Karena itu Paulus berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Kita bukan lagi benda mati, binatang yang dikorban di atas altar, tapi kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. People confuse worship with singing. Kita seringkali membingungkan penyembahan itu dengan puji-pujian. Tapi penyembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Sudah pernah lihat nggak? Ada domba mau dijagal gitu, teriak-teriak, tolong, nggak mau, takut nanti mati. Pernah lihat nggak? Domba bandel seperti itu. Lari dia, mau ditaruh di atas altar dia lari. Hidup kita kadang-kadang seperti itu. Nggak mau menjadi persembahan yang hidup. Kita nggak mau ditaruh di atas altar. Kita melarikan diri
Karena kita nggak suka menjadi korban. Mesbah, pusat penyembahan. Penyembahan itu berhubungan dengan persembahan. Ya, penyembahan itu berhubungan dengan persembahan. Kalau saudara mempersembahkan, misalnya nanti kita offering ya, saudara mempersembahkan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu suatu bentuk penyembahan nggak? Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu suatu bentuk penyembahan nggak? Berapa banyak bilang iya? Berapa banyak bilang enggak? Nah, dua-dua benar. Dua-dua benar. Bisa menjadi penyembahan, bisa juga tidak. Bedanya apa? Tergantung motivasi kita. Pada waktu engkau memberi kepada Tuhan, engkau memberinya sebagai korban, ingat ya? Engkau memberinya sebagai korban, aduh sayang ya, tapi udahlah buat Tuhan berkorban. Atau engkau memberinya, oh ya ini ada lebih, kasih sedikit buat Tuhan. Tuhan lihat nggak? Lihat loh. Waktu janda miskin kasih berapa? 2 peser. Ingat nggak? Yang dihargai siapa? Ada orang kaya masukin jeblok uangnya. Janda cuma 2 peser. Yang dihargai sama Tuhan Yesus yang mana? Yang janda. Kenapa? Lo kan persembahannya lebih kecil. Kenapa dihargai? Hah? Karena dia berkorban. Ini 2 peser ini duitnya dia semua, nggak ada lagi dia kasih. So we talking about percentage, 100% nih tak kasih semua buat Tuhan. Orang kaya, aku banyak duit, tak kasih segini masih kosong. Berkorban. Kalau tidak ada korban, tidak ada penyembahan. Tapi setiap penyembahan selalu memberikan korban. Amin. Anda memberi belum tentu menjadi penyembahan kalau itu tidak menjadi korban. Tapi kalau Anda mau menyembah Tuhan harus ada korban. Kalau tidak ada korban, tidak ada penyembahan. Ya ini maaf ya, saya pakai contoh sedikit ya, selfie ini. Kemarin saya ketemu dia. Saya tanya, kamu ke gereja? Enggak deh, katanya jauh. Harus jemput mamanya atau gimana, harus jalan lagi ke sini bawa anaknya. Tapi hari ini di sini, puji Tuhan, beriman. Tepuk tangan dulu dong untuk selfie ini. Jauh-jauh dari sana. Berarti dia berkorban. Karena nggak gampang kan? Dingin-dingin jalan bawa anak itu juga nggak gampang. Itu adalah korban. Jadi jangan ngomel. Ada amin. Kalau jemputan nggak jalan, jangan ngomel. Saudara dapat kesempatan untuk memberikan korban. Kita seringkali lupa. Kita datang ke rumah Tuhan, ke rumah Raja, mau mempersembahkan sesuatu. Semakin banyak korbannya, semakin banyak penyembahannya. Kita nggak ngerti akan hal ini. Nah, ini ada satu kesaksian yang luar biasa. Tolong dimajukan slide. Saudara tahu nggak siapa ini? Siapa? Bukan Darlene kita ya. Darlene kita dokter. Kalau ini worship leader. Siapa yang suka lagu-lagunya Darlene? Saya tanya. Siapa yang diberkati oleh lagu-lagunya Darlene? Hah? Wah, ini yang paling senang dia nih. Saya juga senang, saudara. Darlene cek.
Orang mana dia? Terkenal dengan apanya? Dengan gereja apa dia? Kenapa dia bisa terkenal, saudara? Kalau saya tanya misalnya, santri, kamu mau nggak terkenal seperti Darlene? Hah? Mau nggak? Ya, mau. Semuanya juga mau dipakai seperti Darlene. Siapa yang nggak mau? Kalau kita pikir Darlene, wow, dari lagu-lagunya itu dahsyat ya, bisa menjamah jutaan manusia. Sampai orang seluruh dunia ini tahu Hillsong, saudara. Di UK, di Amerika, Australia, Indonesia, di mana-mana mereka tahu Hillsong. Dan terkenalnya karena satu orang ini, Darlene. Do you know why? Pernah baca bukunya? Saya pernah baca bukunya. Nggak ada kan? Itulah. Darlene nih ya, kesaksiannya luar biasa. Waktu kecil, orang tuanya bercerai. Karena orang tuanya bercerai, keluarganya berantakan. Dia struggle akhirnya dengan bulimia. Apa itu bulimia? Kayak dimuntahkan tuh ya, misalnya. Pokoknya rasa rendah diri dan sebagainya gitu ya. Terus dia juga, saya pernah baca bukunya itu, belum selesai, cuma dia pernah mengatakan saat dia keguguran bayinya, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Padahal dia waktu itu udah profesor dari worship di gerejanya. Nah, dia dulu bukan orang terkenal, saudara. Bahkan dulu dia anak yang hilang, anak nakal sebetulnya. Karena orang tuanya bercerai, dia jadi ikut-ikutan, pokoknya orang-orang anak-anak lain. Tapi dia memang senang menyanyi. Gitu. Umur 13 tahun, orang tuanya bercerai. Tapi puji Tuhan, umur 15 tahun, papanya bertemu Tuhan. Lahir baru. Sejak itu papanya bawa Darlene ke gereja, umur 15 tahun. Sejak itu Darlene mengenal gereja. That's why it's very important for the parents. If the parent messed up, the kids will mess up. But the parent is right, the kids will right too. Amin. Orang tua itu menentukan sekali kehidupan anak-anaknya ini. Meskipun dia sempat mengalami kegagalan umur 13-15 tahun, tapi waktu papanya kembali ke gereja, anak ini kembali ke gereja juga dan mulai mengenal Tuhan. But that's not the end of the story. Karena pergumulannya itu masih terus. Dia menikah umur 19 tahun dan dia struggle dengan keuangannya. Suaminya buka bisnis tapi nggak jalan. Dia struggling. Sama umur 35 tahun nggak punya duit. Punya anak 2. Dia seringkali nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah pada saat dia stres, ini yang dia lakukan. Dia mulai menyembah Tuhan. Dan dia mulai menciptakan lagu Shout to the Lord. Itu waktu dia mengalami depresi yang luar biasa. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Dia katakan, either dia stres, dia teriak, atau dia memuji Tuhan. Dan dia pilih yang kedua. Pada waktu dia mengantarkan anaknya ke daycare gitu, ada di situ ada piano, dia mulai main piano dan dia menyanyikan lagu-lagu yang baru. Karena hatinya desperate, hatinya udah benar-benar capek sekali. Tapi dari situ timbul lagu-lagu. Dan akhirnya lagu-lagu itu dimainkan oleh gereja Hillsong tahun 1996. Akhirnya mendapat
title cut of a gold certified worship album released by in the US by Hosanna Music. Hosanna Music ini sebuah penerbit terkenal sekali di Amerika. Kemudian dinyanyikan di seluruh dunia. Bahkan dia nyanyi di hadapan Paus Vatikan dan dia nyanyi di hadapan Presiden Amerika. Tapi kehidupannya tidak berjalan mulus seperti yang kita pikir. Perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Dia berkata, I learned we'll never find hope looking at our circumstances. It is found only by fixing our eyes on Jesus, who doesn't change and who's always faithful. Dan selama mungkin lebih dari 10 tahun, lagu-lagunya nge-hit seluruh dunia. Who is she? It's a regular person who choose to worship God instead of complaining about her life. Dia nggak ngomel tentang itu, dia naikkan itu kepada Tuhan. Karena itu dia dipakai dengan luar biasa. Saya rindu di tempat ini ada darling baru yang muncul. Ada pemain-pemain musik baru yang muncul. Ada penyembah-penyembah baru yang muncul, yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Di mana Tuhan akan melihat, oh di sini ada 1, 2, 3 orang benar-benar mencari aku dengan segenap hatinya. Tuhan akan angkat. Tuhan akan angkat itu menjadi hambanya. Daud itu manusia biasa, tapi dia senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan, senang menaikkan pujian kepada Tuhan. Pada saat Daud main kecapi, dikatakan Raja Saul diberkati, kekesalannya bisa hilang, setan bisa lari. Begitu Daud datang main kecapi, setan lari. Jangan main-main. The power of praise and worship. Ron Kenoly, kalau ada dia, gerejanya itu nggak akan bertumbuh seperti sekarang itu, Jubilee Christian Center. Karena 1 orang gereja itu bertumbuh dengan cepat sekali. Kita jangan meng-underestimate the power of praise and worship. Karena itu alatnya Tuhan untuk kita bisa mendapatkan akses kepada berkat-berkat surgawi. Ibrani 13:15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan, katakan mempersembahkan, korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ada amin? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. The more you give sacrifice, the better you are. Semakin kau memberikan korban kepada Allah, semakin kau akan naik dipakai oleh Tuhan. Engkau gak akan rugi. Amin? Sebab korban itu untuk Tuhan. Saya katakan pada pendoa saya, ada yang tanya, gimana menjadi penyembah yang benar? Saya bilang, dengan kamu datang di tempat doa, kamu sudah belajar menyembah Tuhan. Karena engkau mengorbankan waktu, tenaga, kenyamananmu untuk mencari Tuhan. That's worship. Itu namanya menyembah. Worship is not about singing. Worship is about lifestyle. Kita harus mempunyai lifestyle of worship. Prinsip yang pertama tadi, harus ada korban. Kita belajar. Udahlah, kita disakiti orang, berikan korban. Ada amin? Korban. Ya kita jadi korban benar, tapi bukan korban bencana alam. Seperti di Manado. Atau kemarin di Jakarta ya, saya dengar. Betul nggak? Ada banjir lagi. Ya kita doakan yang mereka mau pulang. Katanya mau beli perahu karet.
Just in case. Kita memang korban disakiti oleh orang. But remember, korban itu dapat kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Menjadi bau-bauan yang harum. Atau kita simpan sebagai kepahitan. Nah, kalau kita simpan jadi kepahitan, akhirnya kita yang hancur kehidupan. Naikkanlah korban ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mengucap syukur pada kita saat kita senang, itu bukan korban namanya. Itu biasa. Orang yang dapat duit pasti mengucap syukur. Tapi pada waktu kita gak ada duit, disakiti orang, mungkin gak dianggap, tapi kita memberikan ucapan syukur, itu adalah korban kepada Tuhan. Haleluya. Prinsip pertama, harus ada korban. Prinsip yang kedua, harus melewati tata cara yang telah ditentukan oleh Tuhan. Harus melewati tata cara yang ditentukan oleh Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaannya gini. Kalau ada tata cara, ada penyembahan yang benar, ada nggak penyembahan yang tidak benar? Ada penyembahan yang tidak benar itu. Namanya penyembahan palsu. Di Matius 15 ayat 7, saudara kalau mau buka boleh. Saya akan baca. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Wah, Tuhan itu raja, Tuhan itu hebat. Padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. When your words is not the same with your action, there is a conflict. Gereja muji-muji Tuhan, di rumah ngaplokin orang. Gak ada kok di sini ya, gak ada kan? Gak ada. Tuhan luar biasa. Di rumah setan luar biasa. Mulut kita bisa mengucap syukur dan kutuk pada putusan. Worship is not about what you do on Sunday. Worship is about every day of your life. Mudah-mudahan nggak ada nih pulang gereja dipotong orang, kurang aja goblok kamu. Baru keluar gereja, belum hari Senin, baru keluar gereja. Gimana kita bisa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Harus ada sinkronisasi antara mulut dengan aksi. You want to worship God, not just with lips, but with your action. Action talks louder than words. Ada namanya to. No action, talk only. Action talks louder than words. How you live in this world akan menentukan kau ini penyembah atau bukan sebetulnya. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng kehidupan ini. Because God knows every detail things about our life. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Betul. Padahal kau menyembah Tuhan atau menyembah setan, atau dengerin Hillsong, atau dengerin Madonna? Apakah engkau nonton
filmnya Yesus atau nonton film yang enggak? Only God knows. Only God knows. But when you worship God, you want to make your action in line with your words. Mazmur 78 ayat 36 berkata, mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dengan lidahnya mereka membohongi dia. Wow. Wow. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang suka bohongin Tuhan ya. Nggak ada yang suka, nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Kasih perpuluhan cuma ngasih 5%. Nggak ada di sini. Nggak ada yang bohongin Tuhan. Our words will create or destroy life. Mulut kita ini bisa menciptakan atau menghancurkan kehidupan. 1 Yohanes 2:9 berkata, barang siapa bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ini maaf, saya teringat sesuatu buat nakut-nakutin saudara sedikit. Buat nakut-nakutin saudara sedikit. Saya baca di mana buku ya. Ada seorang wanita, dia rajin ke gereja, aktif di gereja, beribadah, sungguh-sungguh. Tapi pada waktu mati, dia nggak masuk surga, saya. Ditolak sama Tuhan. Wanita ini bingung. Loh kan aku udah rajin, udah nyanyi, udah ini, udah itu. Memang betul-betul beribadah dia. Tapi Tuhan bilang, ada satu kesalahan kamu lakukan. Kesalahannya nggak gede sih. Dia itu sakit. Ya. Perlu beli obat. Nah, untuk membeli obat itu dia berbohong supaya dapat harganya murah. Dia bohong. Saya lupa bagaimana bohongnya gitu. Jadi selama itu dia bohong terus, bohong. Tapi dia rajin ke gereja, aktif melayani, aktif. Kamu nggak masuk. Takut nggak? Hah? Nggak. Apa mau perlu ditakuti lagi? Be careful. Hati-hati. Worship is a lifestyle. Worship itu bukan main-main, bukan cuma kita nyembah Tuhan terus kita bisa berbuat semaunya. No. Worship is an action. Restorasi itu berhubungan dengan hati. Kalau hati kita nggak direstorasi, tidak akan pernah terjadi penyembahan yang benar. Karena itu waktu Daud jatuh ke dalam dosa, setelah dia melanggar 4 perintah Allah, dia mengambil istri orang, dia mencuri, dia berzina, dia berbohong, dia membunuh. Dia tahu. Yang lain nggak tahu semua. Tapi Tuhan tahu. Dia tahu hatinya. Hatinya sebetulnya sudah kotor. Hatinya sudah tidak beres. Hatinya sudah jahat. Karena itu dia berdoa di Mazmur 51. Inilah selalu mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia pada saat firman ini mencerikan kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan jadikanlah hatiku tahir. Tahirkan hatiku ini, bersihkan, sembuhkan. Dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Kalau tidak ada pemulihan hati, tidak ada pemulihan jiwa. Kehidupan kita tidak akan sanggup untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. When you want to worship God in spirit and truth, you must restore the heart. Because the heart is the center of your life. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Dia tahu Tuhan akan ambil itu rohnya. I don't know how many of you know, but maybe the Spirit of God is not with you anymore.
Kalau kita udah ada gairah untuk baca Alkitab, gak ada gairah untuk doa, jangan-jangan roh Tuhan itu udah gak ada dalam kehidupan kita. We must check. Kita cek. Hati kita sebenarnya ada Tuhan gak sih? Kita sehingga, oh aku ini orang Kristen, bisa angkat tangan, bisa nyanyi, nyembah, bisa. Tapi ada Tuhan gak di dalam engkau? Is there God in your heart? Mengambil rohmu yang kudus, diambil sama Tuhan. Tuhan gak akan naruh rohnya yang kudus di dalam hati yang kotor. Dia kalau hati tidak mau bertobat, diambil rohnya kembali. And that's the worst thing in our life. Kalau kita hidup tanpa roh Tuhan, I would rather die. Hanya roh Tuhan yang menyanggupkan kita untuk hidup ini. Jangan kita membohongi Tuhan, jangan kita menipu Tuhan. Karena itu Allah berkata, jadilah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita tidak melewati tata cara yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa tipu orang, kemudian datang, ya puji Tuhan, haleluya. Halelupa. Lupa kita. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Di bahasa Inggrisnya enak, the message. But the time is coming. Coba tolong slide berikut. The time is coming. It has, sudah datang. Hari ini sudah datang waktunya ini. In fact, it has come when what you are called will not matter. Apa yang kau dipanggil tidak menjadi masalah, di mana kau akan menyembah tidak menjadi masalah. It's who you are and the way you live. It's who you are, siapa kamu ini di hadapan Tuhan, dan bagaimana kamu hidup. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Kalau dulu asal kambing dibawa, domba dibawa, itu udah menjadi penyembahan. Sekarang di mana dan bagaimana tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kehidupan, perbuatanmu dan hatimu. The way you live and who you are. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. Jadi kau belajar menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Kalau engkau nggak di dalam firman Tuhan, bagaimana engkau bisa menyembah di dalam kebenaran? That's the kind of people the one is out looking, is seeking, mencari. Those who are simply and honestly themselves. Jujur. Jujur seperti Daud. Aku ini orang berdosa. Jujur. Jangan ditutup-tutupi. Simply and honestly themselves before Him in that worship. Allah nggak suka penyembahan yang palsu. Penyembahan palsu itu nggak naik, saudara. Mentok. Kalau lantai satu aja nggak naik, balik lagi bush. Gitu. Makanya ini setiap penyembah-penyembah di depan juga harus mengerti prinsip ini sebetulnya. Tim worship itu membawa peranan sangat penting sekali. Saya udah lama sebenarnya membawa tentang hal ini. Tapi kan tanpa kita mengerti, kita hanya nyanyi, perform, latihan, selesai. You don't understand about worship. Kalau kita tidak mempersiapkan dari kehidupan Senin sampai Sabtu, penyembahan hati, pikiran, roh. Kalau semuanya dipersiapkan, itu luar biasa. Kita nggak kalah sama Hillsong, saya percaya. Siapa yang percaya kata amin? Nggak kalah sama Hillsong. Hillsong itu modalnya sama kita. Betul nggak? Modalnya siapa? Tuhan. Sama. Cuma bedanya memang hati. Hati harus dipersiapkan. Karena itu penyembahan yang benar, itu harus dipersiapkan semuanya dari kehidupan seorang imam. It is who you are and the way you live that come before God. Harus ada tata caranya. Nah, saya nggak akan membahas lebih dalam, sebetulnya banyak sekali pengajaran dari Yohanes 4 ayat 23 ini. Saya nggak akan masuk terlalu dalam di sini. Saya hanya ingin menunjukkan prinsipnya saja. Harus ada tata caranya. Saya maju terus karena waktu.
Prinsip yang ketiga, harus dengan segenap hati. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Harus dengan segenap hati. Tangan setengah tiang. Harus dengan segenap hati. Fokus. Either you worship God or you don't worship God. Gak ada tengah-tengah. Gak ada tengah-tengah. Yang penting kan aku udah nyanyi. Gak enak sama santri. Aku nyanyi aja. Loh, either you worship God or you don't worship God. Kata worship itu muncul 198 kali di Alkitab. 60 kali ada di Perjanjian Baru. Dan di Perjanjian Baru itu bahasa Greka dari kata worship itu adalah namanya proskuneo. Proskuneo. Ini paling banyak dipakai di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama ada 7 ya, saya belum sempat bahas juga. Kalau di Perjanjian Lama ada 7 kata worship itu. Tapi kalau Perjanjian Baru ada 3 kalau salah, yang paling banyak dipakai proskuneo. Proskuneo ini apa sih? Definisinya, artinya itu to kiss. Satu ya, to kiss the hand. Mencium. Ya, mencium. Kemudian yang kedua, to fall upon the knees, berlutut di atas ini ya, lutut kita. Dan and touch the ground with the forehead, sampai jedok, menyembah sampai ke lantai. Prostrate, bow down, homage. Kneeling or prostration to the homage or make obeisance, whether in order to express respect or make supplication, use of homage. Use of homage shown to man and being of superior rank. Proskuneo ini secara kasarnya itu diumpamakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Saudara tahu anjing itu kangen? Saudara kalau ada yang punya anjing nggak? Gak ada punya. Gak ada. Saudara, anjing itu kangen, dia datang, dia jilat tangan tuannya. That's the meaning of proskuneo. Menyembah, bersujud. Kenapa ini penting buat kita? Ini kata ini menggambarkan suatu attitude atau sikap hati. Kata proskuneo ini terjadi 54 kali dan 15 kali ditujukan kepada Yesus. Nah, tadi kembali ke Yohanes 4 ayat 23. Ternyata itu juga kata yang dipakai oleh Yesus. An hour is coming and now with the true worshippers. True worshippers. Are you true worshippers? Proskunetai will worship proskunesoisen. The Father and Spirit and truth, for such people, the Father seeks to be his worshippers, proskunointas. God is Spirit, and those who worship proskunointas must worship proskunein in spirit and truth. 1, 2, 3, 4, 5 kali kata ini dipakai oleh Yesus. Berarti penting kan ada ini? Penting sekali. We must understand the attitude of worship. Kita perlu tahu bagaimana sih nyembah yang benar itu. Bagaimana sih kita mau mencari Tuhan yang benar itu. Gak sembarangan. Jadi katakan kepada orang Samaria, proskuneo ini juga dipakai oleh raja orang Majus itu juga ternyata. Di Matius 2:11 tadi. After coming into the house, the Magi saw the child with Mary and they fell pesorites to the ground and worship prosukunesan. Worship. Kalau kita mau worship, attitude kita itu harus seperti itu. Harus seperti raja menyembah. Biarpun dia raja, dia datang menyembah Yesus. Tunduk, taat, respect, gak salah-salah. Ada protokolnya.
Tidak sembarangan kita mau nyembah raja di atas segala raja. Tidak sembarangan kita menyiapkannya. Harus ada satu persiapan, harus ada satu hati yang benar, harus ada kehidupan yang layak, dan harus ada persembahan atau korban. Baru kita masuk di dalam worship yang benar. Tahun 2004 tadi saya rindu. Kalau ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran di tempat ini, hadirat Allah akan turun. Shekinah glory. Waktu Salomo mendedikasikan tempel itu, Shekinah glory turun. Kemuliaan Allah turun karena orang-orang menyembah Dia. Korban yang dibawakan oleh Salomo itu bukan 1, 2, 100, 200, ribuan, puluhan ribu. Anak domba, lembu semua dikorbankan untuk menyembah Tuhan. We must sacrifice. We must be the sacrifice if we want to worship. Kita belajar mengorbankan kehidupan ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita pribadi. Kita tidak lagi belajar untuk egois, tapi kita belajar berkorban. Ada amin. Berkorban untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan Lukas 7 ayat 38. Siapakah Lukas 7:38 ini? Who is she? Siapakah dia? Perempuan ini adalah sampah masyarakat. Dia seorang pelacur, dibuang oleh masyarakat, kotor, dibenci, tidak dianggap, udah hancur hidupnya, tidak ada kesempatan lagi dalam hidup. Tapi one thing dia punya kerinduan untuk menyembah Yesus. Bagaimana dia menyembah Yesus? Dia bersihkan kaki Yesus. Dia cuci dengan rambutnya. Dia cium kaki Yesus. Setelah itu dia urapi dengan minyak perfume yang paling mahal pada zaman itu. It cost thousands of dollars untuk memecahkan itu dan meminyaki kaki Yesus. Ada homage, ada sujud, proskuneo, menyembah. Ada korban yang dipecahkan buat Yesus. Ada satu sikap yang menghormati Yesus. Dia mencium proskuneo kaki Yesus, bukan tangan. Yesus berkata, selama Injil ini diberitakan, perempuan ini tidak akan dilupakan. Forget not all his benefit. Perempuan ini diampuni dosanya, dipulihkan jiwanya, diangkat kehidupannya, akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Di mana Injil diberitakan, perempuan ini pasti akan dikenal. Dari seorang yang tidak ada nama menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Are we longing? Apakah kita rindu untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah kita rindu melakukan proskuneo? Apakah kita rindu memberikan korban kepada Tuhan? Marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu menyembah Tuhan dari kesungguhan dan kemurnian hati yang terdalam, bukan melewati liturgi ibadah. Karena Tuhan dapat membedakan mana penyembahan yang benar dan mana yang boros. Kita tutup mata. Terima kasih, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu.
Hamba-Mu hanya menjadi alat, tapi Roh Kudus yang bekerja menjamah hati-hati. Tuhan, kami rindu Bapa, kami mau berdoa. Jadikan kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ampuni selama ini kami hanya menyembah-Mu di bibir, tapi kami tidak menyembah Engkau di dalam hati kami yang paling dalam. Ampuni kami pagi hari dan siang hari. Kami mau belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kudus kami, roh kami, kuduskan hati kami ya Bapa. Jesus, Jesus, bila roh Allah melayani kita. When I look into your holy light, when I kiss into your lovely, when all things that surround become shadow in the light of you. When I want the joy of reaching your heart, when my heart becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi dan renungkan kata-kata ini di dalam hatimu. I look into your holy light, when I gaze into your love, ya Rabba Sindara Bapa Batashu, kita Rabba Sakara Lama Lama Shikara Lama.
terima kasih. Kami rindu dari tempat ini akan muncul penyembah-penyembah yang benar. Dari tempat ini akan muncul penyembah-penyembah yang dapat menjangkau surga ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, agar Engkau yang bekerja di tengah kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau telah menjadi korban bagi kami. Yesus Kristus telah mati disalibkan bagi kami, menjadi korban penebus dosa. Karena Engkau rindu untuk kami mempersembahkan kehidupan kami menjadi korban yang hidup di hadapan-Mu. Ajari kami itu tidak lari lagi dari mesbah-Mu. Ajar kami itu mengikuti kehendak-Mu Bapa, mengikuti rencana-Mu yang kudus, mengikuti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih meteraikan firman-Mu yang ditabur pada hari ini. Jadikan firman ini benih-benih yang dapat bertumbuh di dalam hati umat Bapa, supaya Tuhan benih-benih ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita umat yang percaya dan diberkati, katakan amin. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.